Halo pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang anak sekolah terkuat yang memasuki arena bawah tanah dengan melawan para petarung terbaik di seluruh dunia bak seorang gladiator zaman kuno. Cerita sebelumnya diperlihatkan salah satu rekan Sunwoo yang memulai pertarungan bahkan berhasil melayangkan tinjunya pada Pais yang merupakan petarung doping peningkatan indera. Setelah mendaratkan pukulannya, maka Kimin segera bereaksi dengan cepat untuk menundukkan dirinya agar musuh tak dapat menjangkaunya, disebabkan dia telah belajar dari pengalaman sebelumnya jika tertangkap akan sangatlah berbahaya. Paman ini sudah cukup terkejut akan serangan Kimin yang malah berhasil mengenai targetnya, padahal Pais sudah memiliki indera yang hebat setelah tak dapat melihat. Tak sampai di situ saja, Kimin terus bergerak memutari lawannya hingga membentuk sebuah bayangan menandakan pergerakannya sangat cepat dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian lawannya. Saat berada di hadapan Pais, maka meningkatkan kecepatannya, bahkan tubuhnya terlihat hingga dengan beberapa bayangan. Hanya saja gerakan itu memiliki dampak di mana wajah Kimin menunjukkan dirinya yang mulai kehilangan staminanya, tapi tetap memaksakan diri untuk bergerak. Paman ini yang menyaksikan dari pinggiran arena mempertanyakan kenapa Kimin harus bergerak seperti itu tanpa henti, padahal dia sudah kehilangan staminanya dengan hanya membuang waktu untuk sebuah gerakan yang berlebihan. Hanya saja hal mengejutkan kembali terjadi di mana Kimin berhasil memukul lawannya kembali di titik yang sama diiringi akurasi yang sangat sempurna. Hanmin hanya bisa tercengang akan sesuatu yang tak bisa dimengertinya sambil terkesan akan pencapaian Kimin yang tampak sangat aneh. Semua orang yang melihatnya akan ikut terkejut, bagaimana tidak sekarang ini Kimin terus melayangkan tinjunya dengan kecepatan yang tak normal, bahkan berhasil mengenai Pais sehingga semua orang kebingungan akan apa yang terjadi. Meskipun tinjunya sedang mengenai telak wajah lawannya, tapi Kimin masih saja melakukan gerakan palsu dan hal itu benar-benar menguras staminanya. Paman ini meminta kedua rekannya untuk menjawab kenapa Kimin bertindak sejauh ini, padahal tubuhnya sudah kelelahan tapi tetap bergerak tanpa henti dengan melakukan gerakan tipuan. Berdasarkan pengamatannya, maka Amanda meyakini jika gerakan palsu itulah yang membuat serangannya berhasil mencicipi tubuh targetnya. Awalnya Kimin berpikiran jika lawannya telah buta, sehingga dia hanya perlu menyerang secara langsung dengan kekuatan penuh tapi dapat dihindari dengan mudah, dan sekarang dia telah menemukan kelemahan dari kemampuan baru Pais yang tak membutuhkan kedua matanya, yaitu dengan membuat gerakan palsu. Hanmin mulai sedikit memahaminya jika Kimin menganggap Pais tidaklah buta hingga membuat gerakan palsu yang seharusnya menipu daya tangkap penglihatan seseorang. Tetapi Amanda menegaskan jika anggapan Hanmin belum tepat karena Kimin sedang menipu indera luar biasa lawan tandingnya. Dengan doping indera yang bisa membaca jalur serangan sederhana, maka Pais akan menjadi lawan yang sulit, bahkan mampu mendeteksi serangan dari titik butanya, tapi sekarang dia belum terbiasa menggunakannya sehingga trik tipuan sulit terdeteksi olehnya. Ketika dia menghadapi gerakan palsu sekelas kehebatan Kimin, maka pikirannya akan dibuat bingung total, ditambah dia tidak memiliki kedua matanya untuk membantunya dari serangan ciptaan yang dibuat oleh Kimin. Amanda terkesan akan Kimin yang bisa menilai seberapa banyak arus perubahan dalam pertarungan dengan memprediksi gerakan yang pantas diambil untuk membalikkan situasi, dan hal ini menunjukkan dia merupakan sosok yang lebih menyeramkan dari penampilannya yang tampak lugu. Sekarang ini semua otot Kimin sedang bekerja dengan kaki yang terus bergerak ditambah tubuh bagian atas yang berayun ke samping dan ke kanan ditambah tinju yang siap mengincar targetnya. Dia benar-benar telah mendominasi arah pertarungan secara sempurna dan hanya cepat maupun lambat musuhnya pasti ditumbangkan.
Pria ini sangat marah kepada asistennya karena dia telah menghubungkan perusahaannya dengan seorang petarung yang tak berguna, padahal lawannya hanyalah seorang bocah yang kurus. Namun asistennya meminta bosnya tidak khawatir dengan memperhatikan kembali arena pertarungan. Walau Pais tampak sedang dihajar, tapi wajahnya tidaklah menggambarkan seseorang yang akan kalah. Siapa sangka di balik serangan Kimin yang bertubi-tubi, Pais malah menampakkan senyumannya seakan yakin dirinya akan memenangkan pertarungan. Dalam waktu singkat Pais memutuskan bergerak setelah sekian lama dihajar dengan berhasil menangkap targetnya. Dia terus tertawa karena kemenangan pasti akan menjadi miliknya dengan sebuah lemparan terkuatnya. Kemudian Pais mengangkat tubuh lawannya dan Kimin dipaksa untuk menerima serangan itu karena dia pastinya takkan bisa melarikan diri. Bantingan yang sangat kuat itu pun menghantam arena pertarungan dan leher Kimin seharusnya telah dipatahkan. Teknik itu adalah serangan yang selalu dilakukannya dalam bergulat dan selalu berakhir dengan leher musuhnya yang patah. Semua penonton yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut akan sesuatu yang tak bisa mereka mengerti. Bagaimana tidak Pais melakukan hal yang tak terduga, bahkan pemandangan itu sangat memalukan. Di sela itu Pais dipenuhi kebingungan kenapa tubuh Kimin tidak dapat dirinya rasakan. Siapa sangka Kimin malah berdiri kokoh tanpa adanya gangguan berbanding terbalik dengan lawannya yang tampak sangat konyol dengan melukai dirinya sendiri melalui bantingan yang menghantamkan kepalanya sendiri di lantai arena. Sunwo yang sebelumnya hanya memperhatikan alur pertarungan, kini mempertanyakan kenapa Pais melakukan serangan sendirian tanpa musuh. Kebingungan itu segera dijawab oleh Amanda dengan memberitahu jika alasan itulah yang membuat Kimin hanya menyerang kepala Pais. Sunwo sejak awal tidak memperhatikannya, tapi Kimin terlihat terus mengingat kepalanya. Serangan yang gigih dengan menargetkan kepala tanpa henti pastinya akan menimbulkan sebuah dampak buruk. Setiap kali otak terkena guncangan dan kembali terguncang meskipun serangan pertama belum reda, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang mematikan. Seberapa kuat pun peningkatan indera manusia yang diperoleh dari doping, maka ketajamannya akan sirna akibat guncangan tanpa henti itu. Efek itu menciptakan beberapa detik kesalahan dalam indera Pais, sehingga berpikir telah menangkap lawan yang tidak bisa ditangkapnya. Penjelasan itu membuat Sunwo takjub karena Kimin bukanlah bocah biasa, bahkan dilengkapi dengan sebuah kejeniusan yang akan sangat berguna dalam pertarungan. Sunwo mulai berpikiran jika dirinya mungkin saja harus mengerahkan segalanya untuk mengalahkan lawan seperti Kimin. Di sisi lain Pais masih tak mengerti kenapa inderanya menjadi seperti ini dan kenapa dia bisa kalah oleh seorang bocah. Guncangan otak yang disebabkan tinju Kimin serta benturan kepala di lantai arena yang sangat kuat membuat Pais tumbang hingga tak sadarkan diri. Lalu drone pemandu mendekati Pais untuk memastikan keadaannya dan menginformasikan jika pemenangnya adalah Kimin. Setelah mendengar hal itu, Kimin tak bisa lagi menjaga keseimbangannya disebabkan staminanya yang hampir tak tersisa. Di antara ketiga rekannya, hanya paman ini yang kegirangan akan kemenangan itu. Sementara pria yang mewakili dirinya sangat marah karena kehilangan muka dan uang yang sangat banyak dari kekalahan ini. Kemenangan ini akan menjadi awal di mana Kimin akan menemukan sosok yang dicarinya lalu membalaskan dendam kakaknya. Di sisi lain, Sein mulai memahami kenapa para petinggi di berbagai perusahaan tertarik akan pertarungan arena bawah tanah disebabkan sosok yang bertempur sangatlah tidak normal, bahkan pantas disebut monster. Lalu pengawalnya memberitahu jika tempat ini bukanlah sekedar arena pertarungan belaka, tapi tempat yang bisa mewujudkan semua hal yang diinginkan oleh para konglomerat sekaligus mempertahankan uang dan kekuasaan mereka. Ditambah tak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun adanya sebuah kematian.
hingga adanya obat-obatan khusus yang tak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Bagi manusia yang telah memperoleh kekayaan serta kekuasaan di dunia luar, maka arena bawah tanah akan menjadi surga bagi mereka untuk menghilangkan kebosanannya. Tetapi konglomerat itu bisa saja menjadi hancur disebabkan taruhan fantastis dengan mempertaruhkan seluruh asetnya kepada petarung yang telah mereka percayai sebagai yang terkuat. Gadis ini merasa harus melihat pertarungan berikutnya agar lebih memahami tentang arena bawah tanah. Siapa sangka pertarungan kali ini akan berlangsung dengan duel yang dilakukan oleh Sunwoo. Sementara itu di sebuah ruangan yang dikhususkan untuk mengontrol jalannya pertandingan. Lalu seorang ilmuwan memberitahu kepada direkturnya jika semua 16 VIP telah memasuki tempatnya. Sosok ini merupakan direktur arena bawah tanah dan dia sangat berharap akan ada pencapaian luar biasa di tahun ini. Sebagai seorang ilmuwan, maka pria ini memberitahu jika peningkatan kesadaran sensorik tahap kedua terdeteksi untuk pertama kalinya ditambah efek buruk doping berkurang sebanyak 20%. Hanya saja efek regenerasi yang dia dan timnya targetkan belum muncul dalam doping apapun. Tapi hal ini bukan berarti sebuah kegagalan karena saat doping mencapai efek maksimum maka hasil baru berpotensi terlihat. Kali ini dia telah menerapkan sebuah doping baru dan hasil pertandingan berikutnya mungkin saja akan memberikan petunjuk cara meregenerasinya. Doping baru itu adalah doping yang memiliki efek penguatan kulit dan sang direktur tak sabar mengeceknya. Siapa sangka sosok yang telah mengonsumsi doping jenis baru itu adalah Kai yang merupakan lawan Sunwoo. Di sisi lain Sunwoo sedang bersiap dengan meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Namun Sunwoo tak akan melakukannya, bahkan dia tak segan mempertaruhkan hidupnya karena dirinya harus menang apapun yang terjadi. Kepercayaan diri Sunwoo membuat paman ini terkejut karena dia tidak tampak gugup, bahkan tak ada ketakutan dalam matanya. Tanpa basa-basi Sunwoo menegaskan jika dia tidaklah memiliki perasaan seperti itu, bahkan rasa takut dalam dirinya sudah lama mati. Hanmin hanya memperlihatkan ekspresi konyolnya karena baru mendengar adanya seseorang yang tidak memiliki rasa takut. Beberapa saat kemudian drone pemandu pun menyuruhnya untuk memasuki arena pertarungan. Dia pun berjalan menyusuri lorong untuk sampai ke dalam arena. Di saat itu juga dia memikirkan waktu saat Sunwoo kehilangan rasa takutnya. Semua itu berawal saat Sunwoo masih kecil dan telah mengalami banyak insiden yang membuat semua orang terkejut. Bahkan terdapat situasi yang harusnya membunuhnya, tapi malah berakhir dengan keanehan. Dia tertabrak oleh mobil dan alasan dirinya menangis disebabkan rasa terkejut bukannya ketakutan. Lalu insiden itu berlangsung saat Sunwoo mulai beranjak dewasa dengan terlibat berbagai macam kekerasan. Meskipun banyak pembuli di sekolahnya, bahkan terdapat preman saat pulang dari sekolah, maka Sunwoo hanya menampakkan wajah datar tanpa adanya rasa takut. Ekspresi wajah seperti itu tentu saja membuat orang-orang yang mengganggunya sangat kesal. Mereka kerap memukul hingga mematahkan benda yang dibawanya. Tapi serangan seperti itu tidak membuatnya bergeming meskipun darah harus menetes dari wajahnya. Bukan dirinya yang takut, melainkan orang-orang yang melakukan hal itu padanya. Hanya ada satu hal yang membuat Sunwoo takut hingga dadahnya terasa sesak. Hal itu adalah situasi di mana kondisi keluarganya terancam. Tapi sekarang dia harus menempuh neraka untuk mengamankan keluarganya meskipun harus melawan para monster lainnya yang ada di berbagai sisi dunia ini. Sementara itu Yinwo menanyakan doping seperti apa yang digunakan oleh Kai. Berdasarkan data yang diterimanya, Kai memperoleh doping jenis baru, yaitu efek penguatan kulit. Dia juga merasa jika doping baru itu akan banyak berguna, ditambah saat tes doping lawan Kai berhasil merobek kulitnya.
Hal itu membuat Yinwo bingung karena kulit Kai seharusnya telah diperkuat, tapi kenapa dirinya mengalami robekan pada kulit. Lalu Min Sok menegaskan jika kulit yang diperkuat sangat sulit dilukai oleh kekuatan manusia biasa disebabkan kepadatannya yang tinggi. Lawan Kai saat itu sangat tangguh, bahkan bisa merobek daging manusia dengan mudah, tapi penguatan kulit telah membantunya. Tak hanya itu, kulit keras tersebut akan menjadi sebuah senjata karena kepadatannya saat mengalami gesekan dengan kulit manusia biasa. Secara garis besar Kai sangat diunggulkan dan alasan itulah yang membuat semua VIP bertarung untuknya. Dia juga telah menduga jika tubuh kecil Sunwo serta wajah polosnya takkan menarik perhatian. Namun seseorang baru saja menaruh taruhan pada Sunwo bahkan dengan jumlah yang cukup besar. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan Yinwo. Siapa sangka orang itu adalah Sein sendiri. Bawahannya pun menanyakan apakah hal ini akan baik-baik saja. Sein pun mengungkapkan jika dirinya hanya mengikuti instingnya dan mengambil jalan berbeda dibandingkan VIP lainnya adalah jalan terbaik untuk menarik perhatian. Meskipun dia sekarang ini hanya gadis pemula yang menjadi tamu VIP, tapi bukan berarti harus bersikap menyedihkan. Jika instingnya benar, maka Sunwo memiliki sesuatu yang misterius dan sulit untuk dijelaskan. Pertarungan pun dimulai dan Sunwo segera meningkatkan kewaspadaannya. Namun Kai berperilaku aneh dengan mengabaikannya. Sunwo pun meminta Kai untuk menyerang karena tingkahnya membuatnya mulai kesal. Lalu Kai mengatakan jika dia adalah seorang petarung bukannya pembuli. Dia bahkan berjalan mendekati Sunwo sambil mengungkapkan dirinya yang hanya akan menggunakan 10% kekuatannya. Tanpa basa-basi lagi, dia melesatkan tendangannya dan akan membuat Sunwo kalah dengan satu serangannya.